Pemirsa, Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik atau KKEP terhadap Komandan Batalion Danyon Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kagae hari ini. Kompol Kosmas merupakan salah satu dari 7 anggota Brimob penabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan. Sidang etik Polri digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sidang menghadirkan Kompol Kosmas Kagae, salah satu anggota Brimob yang ditetapkan Propam Polri telah melakukan pelanggaran berat dalam kasus tabrakan pengemudi ojol Afan Kurniawan. Sidang etik hari ini berpotensi memberikan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri terhadap Kosmas. Sidang etik ini juga dihadiri oleh Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri. Sidang untuk yang kemarin diumumkan sebagai pelaku terduga pelanggar etik untuk kategori berat. Jadi 2 orang itu disidang duluan. Nah, semoga harapannya memang seperti harapan gelar kemarin dan harapan keluarga, adanya hukuman yang tegas. Ya, saya kira kalau ini sih harusnya nggak terlalu lama ya, karena kan rekam jejak digitalnya ada. Jadi kan kita nggak pakai berdebat panjang, wong itu rekam jejak digitalnya ada. Terus juga komitmen kelembagaan kepolisian juga ada, menuntaskan ini dengan seterang-terangnya. Terus harapan publiknya juga saat ini momentumnya juga gede. Saya kira akan cepat. Pemirsa, informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama jurnalis Metro TV Yona Hukmana langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Yona, bagaimana berjalannya persidangan kode etik pada hari ini? Apakah sudah kembali digelar secara terbuka? Ya, Marcella juga pemirsa, benar hari ini Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Danyon Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kagae yang tadi berlangsung sekitar pukul 9.30 dan hingga saat ini 12.29 waktu Indonesia Barat, artinya ini sudah berlangsung selama 3 jam. Dan tadi Marcella juga pemirsa, sidang etik ini sempat dilakukan siaran langsung begitu, dan saat siaran langsung itu terlihat majelis etik berjumlah 3 orang menanyakan terkait identitas diri Kompol Kosmas Kagae, kemudian kesiapan Kompol Kosmas Kagae untuk menjalani sidang etik ini. Kemudian setelah itu sidang etik audionya dimatikan sementara dan nantinya Marcella juga pemirsa akan dibuka kembali saat putusan etik dibacakan oleh majelis etik, yaitu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 3 sore nanti. Begitu Marcella juga pemirsa, dan tadi dalam sekitar pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, majelis etik menghadirkan 6 anggota Brimob lainnya yang juga terdapat di dalam kendaraan taktis atau rantis Brimob Barakuda yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan, yaitu salah satunya Bribka Rohmat yang merupakan Basat Sat Brimob Polda Metro Jaya yang merupakan pengemudi atau driver dari kendaraan taktis tersebut yang juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat seperti Kompol Kosmas Kagae. Dan yang kedua yaitu Bribtu Danang, kemudian Aibda M. Rohyani, kemudian Bribda Mardin, Baraka Yohanes David, dan juga Baraka Jana Edi. Keenamnya dihadirkan oleh majelis etik untuk memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi karena keenamnya berada di dalam kendaraan taktis bersama-sama dengan Kompol Kosmas Kagae. Dan saat ini kami masih menantikan bersama di depan gedung TNCC Mabes Polri ini bagaimana putusan nantinya oleh majelis etik terhadap Kompol Kosmas Kagae. Namun Kompol Kosmas Kagae ini berpotensi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai anggota Polri. Marcel. Baik Yona, selain sidang kode etik yang tengah berlangsung, bagaimana perkembangan dengan pemeriksaan soal dugaan pidana setelah kemarin digelar-gelar perkara? Apakah hari ini ada update terbaru dari Mabes Polri? Ya, Marcel dan juga pemirsa, terkait tindak pidana kemarin benar telah dilakukan gelar perkara oleh Divisi Propam Polri karena telah mengantongi adanya unsur pidana dari peristiwa penabrakan Afan Kurniawan. Dan terkait unsur pidana ini telah dilimpahkan berkasnya kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti nantinya oleh Bareskrim Polri. Nah, nanti kalau
telah dikantongi minimal 2 alat bukti yang cukup, nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan dan lalu disidang di pengadilan begitu. Dan Kompolnas kemarin, Komisioner Kompolnas Khairul Anam meminta Polri untuk menjalankan baik etik maupun pidana ini secara beriringan begitu, agar mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya seperti yang diharapkan oleh keluarga almarhum Afan Kurniawan dan juga masyarakat luas. Begitu, Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yona Hukmana melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.